Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa telah berjalan begitu jauh, namun hatimu tetap terasa kosong? Engkau salat, engkau berdoa, engkau berusaha taat, tetapi masih ada rindu yang tak terjawab. Bukan karena ibadahmu salah, melainkan karena perjalanan menuju Tuhan tidak berhenti pada bentuk. Ada jalan yang menata langkah, ada jalan yang membersihkan hati, ada jalan yang menyingkap tabir, dan ada jalan yang membuat jiwa pulang tanpa jarak. Malam ini, dengarkan dengan hati yang tenang, berarti Tuhan sedang memanggilmu lebih dekat. Bab 1. Panggilan yang bersemayam di dalam jiwa. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, sesungguhnya ia telah membawa satu rasa yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa itu adalah rindu yang sunyi, rindu kepada asalnya, rindu kepada yang maha menghidupkan. Rindu ini sering tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, oleh tawa yang dipaksakan, dan oleh kesibukan yang tak memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Namun ketika malam turun dan segala suara mereda, rindu itu bangkit dan mengetuk kesadaran, mengingatkan bahwa jiwa tidak pernah diciptakan untuk merasa cukup dengan dunia semata. Banyak manusia mengira kegelisahan batin adalah tanda kelemahan, padahal ia adalah undangan. Tuhan memanggil hambanya bukan selalu melalui kenikmatan, tetapi sering lewat kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kehilangan, kegagalan, dan kesunyian adalah bahasa langit yang paling jujur. Saat sandaran-sandaran dunia runtuh, barulah hati mengakui bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lebih kekal daripada yang fana. Dari kegelisahan itulah lahir pertanyaan yang paling menentukan arah hidup. Untuk apa aku ada? Pertanyaan ini bukan sekadar renungan, melainkan panggilan untuk kembali sadar. Tidak semua manusia mau mendengarnya, sebab mendengar berarti harus berhenti berlari, dan berhenti berarti harus berhadapan dengan diri sendiri. Namun bagi jiwa yang berani jujur, pertanyaan ini menjadi cahaya pertama dalam perjalanan pulang. Para arif memahami bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah lompatan, melainkan proses yang penuh adab. Cahaya ilahi terlalu terang untuk disambut oleh hati yang masih dipenuhi ego. Maka manusia dituntun perlahan dari yang tampak menuju yang tersembunyi, dari ketaatan lahir menuju kesadaran batin. Setiap tahap adalah rahmat, setiap jeda adalah pendidikan jiwa agar tidak tergelincir oleh kesombongan rohani. Inilah awal dari 4 jalan yang bukan untuk dipilih, melainkan untuk dilalui secara utuh. Syariat menata langkah, tarekat membersihkan hati, hakikat membuka mata batin, dan makrifat menenangkan jiwa dalam pengenalan. Semua bukan untuk menjadikan manusia merasa tinggi, tetapi agar ia sampai pada hakikat kehambaannya. Sebab semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dan justru dalam kesadaran itulah ia menemukan damai yang selama ini dicarinya. Bab 2. Syariat, gerbang ketaatan dan adab kehidupan. Syariat adalah pintu pertama yang dilalui setiap jiwa yang ingin kembali kepada Tuhan. Ia tampak sederhana, bahkan sering dianggap sekadar aturan lahiriah. Namun di balik bentuknya yang tegas, syariat menyimpan kasih sayang yang dalam. Tuhan menurunkan syariat bukan untuk membebani, melainkan untuk melindungi manusia dari kebingungan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Dalam setiap perintah ada penjagaan, dan dalam setiap larangan ada rahmat yang tersembunyi. Melalui syariat, manusia belajar arti tunduk sebelum mengenal cinta. Syalat melatih jiwa untuk berhenti dari kesibukan dunia dan berdiri di hadapan yang maha mengatur segala urusan. Puasa mengajarkan pengendalian diri, agar manusia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Zakat membersihkan harta sekaligus melunakkan hati, agar kepemilikan tidak berubah menjadi keserakahan. Semua ibadah lahir ini sejatinya adalah latihan, agar hati siap menerima cahaya yang lebih halus. Banyak yang ingin melangkah jauh dalam perjalanan ruhani, namun tergesa meninggalkan syariat. Padahal tanpa fondasi yang kokoh, bangunan batin akan runtuh. Para wali dan arif billah justru semakin halus pengamalan syariatnya seiring meningkatnya kedalaman makrifat mereka. Mereka memahami bahwa ketaatan lahir bukan lawan dari kesadaran batin, melainkan jalannya.
Syariat adalah adab pertama seorang hamba sebelum ia diizinkan mendekat. Dalam syariat, manusia diajarkan bahwa hidup ini bukan miliknya. Waktu, tubuh, dan napas adalah titipan. Kesadaran ini melahirkan kehati-hatian dalam bersikap dan kejujuran dalam niat. Hamba tidak lagi beribadah untuk dilihat manusia, tetapi karena sadar bahwa setiap geraknya berada dalam pengawasan Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati. Jika syariat dijalani dengan sabar dan ikhlas, ia tidak akan terasa kering. Perlahan ketaatan melahirkan ketenangan, dan ketenangan melahirkan rindu. Dari rindu itulah jiwa mulai ingin mengenal Tuhan, bukan hanya sebagai hukum, tetapi sebagai kehadiran yang hidup. Saat itulah pintu menuju perjalanan batin terbuka, dan hamba dipanggil untuk melangkah ke jalan berikutnya. Tarekat, tempat hati mulai disucikan dari segala yang menghalangi cahayanya. Bab 3. Syariat sebagai penjaga jalan. Syariat bukanlah tujuan akhir dari perjalanan ruhani, melainkan penjaga agar langkah tidak menyimpang. Ia seperti pagar di tepi jalan yang mencegah musafir terperosok ke jurang kesesatan. Banyak jiwa yang ingin terbang tinggi dalam pencarian batin, namun lupa bahwa sayap tidak akan tumbuh tanpa kaki yang kuat menapak bumi. Syariat menjaga keseimbangan antara rindu dan adab, antara pencarian dan ketaatan. Para arif memahami bahwa semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia berhati-hati dalam amal lahirnya. Bukan karena takut kepada hukuman, melainkan karena malu kepada kasih Tuhan yang tak pernah putus. Ketaatan mereka tidak lagi kaku, tetapi penuh kesadaran. Setiap gerak ibadah menjadi perjumpaan, setiap aturan menjadi pengingat bahwa hamba selalu berada dalam pandangannya. Di jalan ini, manusia diuji oleh keistiqomahan, bukan oleh banyaknya ibadah, tetapi oleh kesetiaan dalam yang sedikit. Salat yang dijaga tepat waktu, lisan yang ditahan dari menyakiti, dan hati yang dijaga dari prasangka adalah bentuk syariat yang hidup. Inilah ujian yang sering terlewat karena ia tidak tampak agung di mata manusia, namun sangat bernilai di sisi Tuhan. Syariat juga melindungi hamba dari tipuan ego yang halus. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan batin atau pengalaman ruhani, syariat hadir untuk mengingatkan bahwa semua itu adalah karunia, bukan prestasi. Ia mengajarkan rendah hati agar cahaya yang datang tidak berubah menjadi api kesombongan yang membakar jiwa. Jika syariat dijaga dengan kesadaran dan cinta, ia tidak akan menghalangi perjalanan batin, justru akan menuntunnya. Dari ketaatan yang terpelihara, hati menjadi stabil, jiwa menjadi tenang, dan langkah menjadi mantap. Di saat itulah hamba disiapkan untuk memasuki perjalanan yang lebih dalam, ketika ibadah tidak lagi hanya dilakukan, tetapi mulai dihidupi. Inilah awal dari jalan tarekat, tempat jiwa mulai disucikan dengan kesungguhan dan adab yang lebih halus. Bab 4. Tarekat, jalan pembersihan jiwa. Tarekat adalah perjalanan ke dalam diri, ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia di luar, melainkan kegaduhan yang bersemayam di dalam hati. Jika syariat menata langkah lahir, maka tarekat membersihkan niat dan menghaluskan batin. Di jalan ini manusia belajar bahwa mendekat kepada Tuhan bukan soal kecepatan, melainkan soal kejujuran dalam menghadapi dirinya sendiri. Zikir menjadi napas bagi jiwa yang menempuh tarekat. Nama Tuhan diulang bukan untuk mengejar pengalaman, tetapi untuk menjaga kesadaran. Setiap sebutan mengikis kelalaian, setiap ingatan melunakkan kekerasan hati. Perlahan hamba menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, sebab Tuhan hadir lebih dekat daripada yang selama ini ia bayangkan. Namun tarekat bukan jalan yang dipenuhi kenyamanan. Disinilah ego diuji dan dipatahkan. Rasa ingin dipuji, keinginan merasa suci, dan dorongan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain muncul dengan wajah yang lebih halus. Tuhan membersihkan hambanya melalui ujian batin, agar yang tersisa hanyalah kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepadanya. Dalam tarekat, adab menjadi cahaya. Adab kepada guru, kepada sesama, dan terutama kepada Allah. Hamba belajar diam ketika belum layak bicara, belajar menunduk ketika ingin meninggi, dan belajar menerima ketika ingin menuntut.
Semua ini bukan untuk melemahkan diri, melainkan untuk membebaskan jiwa dari belenggu keakuan. Jika tarekat dijalani dengan sabar dan istiqomah, hati mulai bening. Ketenangan tidak lagi bergantung pada keadaan, dan kebahagiaan tidak lagi ditentukan oleh dunia. Dari kejernihan inilah tabir perlahan tersingkap, dan hamba mulai melihat bahwa segala sesuatu bergerak dalam kehendak Tuhan. Inilah tanda bahwa jiwa sedang dipersiapkan untuk mengenal hakikat, kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bentuk dan peristiwa. Bab 5. Ujian di jalan tarekat. Tidak setiap jiwa yang memasuki tarekat akan bertahan hingga akhir. Sebab jalan ini bukan hanya menuntut kesungguhan, tetapi juga kejujuran yang total. Di tahap ini, Tuhan tidak lagi menguji hamba dengan perkara luar, melainkan dengan isi hatinya sendiri. Ketika zikir terasa hambar dan doa seakan menggantung di udara, sesungguhnya bukan Tuhan yang menjauh, melainkan hamba sedang diajari untuk beribadah tanpa bergantung pada rasa. Ujian paling halus di jalan tarekat adalah rasa puas terhadap diri sendiri. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan batin, muncul bisikan yang mengatakan bahwa ia telah sampai. Padahal perasaan itu adalah tabir baru yang lebih tipis namun lebih berbahaya. Para arif mengetahui bahwa semakin dekat seorang hamba kepada Tuhan, semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Di saat-saat tertentu, Tuhan membiarkan hambanya berada dalam kesunyian yang panjang. Tidak ada tangis yang mengalir, tidak ada getar yang terasa. Namun justru dalam keheningan, itulah keikhlasan dimurnikan. Hamba belajar mencintai Tuhan, bukan karena anugerahnya, tetapi karena dia memang layak dicintai. Tarekat juga mengajarkan sabar yang tidak bersuara. Sabar yang tidak memamerkan luka, tidak menuntut pengertian, dan tidak berharap pengakuan. Dalam sabar seperti inilah jiwa dilatih untuk berserah sepenuhnya, menyadari bahwa segala yang datang adalah bagian dari pendidikan ilahi yang penuh kasih. Jika hamba mampu melewati ujian-ujian ini dengan adab dan kerendahan hati, maka hati menjadi lapang dan pandangan menjadi jernih. Ia mulai melihat bahwa semua kejadian berada dalam genggaman Tuhan dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa makna. Di titik inilah jiwa siap melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam ketika kebenaran tidak lagi dicari, melainkan mulai disaksikan. Inilah awal dari jalan hakikat. Bab 6. Hakikat. Menyingkap tabir kebenaran. Hakikat adalah saat pandangan batin mulai dibukakan. Ketika hamba tidak lagi hanya mendengar tentang kebenaran, tetapi mulai menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di jalan ini, dunia tidak berubah bentuk, namun maknanya berubah sepenuhnya. Segala yang dahulu terlihat berdiri sendiri kini tampak sebagai rangkaian kehendak Tuhan yang saling terhubung dengan hikmah yang dalam. Seorang hamba yang menyentuh hakikat memahami bahwa kekuatan, kecerdasan, dan amal bukanlah miliknya. Semua bergerak karena izinnya, dan semua berhenti jika dia berkehendak. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, melainkan ketenangan. Jiwa tidak lagi gelisah menjaga apa yang bukan miliknya, sebab ia tahu bahwa penjaga sejati adalah Tuhan sendiri. Dalam hakikat, pujian dan celaan kehilangan daya cengkeramnya. Hamba tidak meninggi saat dipuji dan tidak runtuh saat direndahkan. Ia menyaksikan bahwa manusia hanyalah perantara, sedangkan yang menggerakkan hati dan keadaan adalah Allah semata. Dari sini lahir sikap ridha yang lembut, menerima tanpa menyerah, dan pasrah tanpa kehilangan tanggung jawab. Namun hakikat bukan izin untuk meninggalkan adab. Justru disinilah syariat dijaga dengan lebih halus dan lebih penuh kesadaran. Para arif menegaskan bahwa siapapun yang mengaku mengenal hakikat, tetapi meremehkan syariat, sejatinya sedang terhijab oleh ilusi pemahaman. Hakikat sejati memperindah ketaatan, bukan menghapusnya. Ketika tabir demi tabir tersingkap, hamba mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Jarak itu diciptakan oleh keakuan, dan ketika keakuan luruh, kedekatan terasa nyata. Di titik ini, kebenaran tidak lagi diperdebatkan, tetapi dihidupi. Dan dari penghayatan inilah jiwa dipersiapkan untuk sebuah pengenalan yang lebih halus lagi. Ketika mengenal bukan dengan pikiran, melainkan dengan kehadiran. Inilah gerbang menuju ma'rifat. Bab 7. Menjaga hakikat dari kesalahpahaman.
Tidak sedikit jiwa yang tergelincir justru ketika merasa telah memahami. Di jalan hakikat, kesalahan paling halus adalah mengira bahwa tabir telah seluruhnya tersingkap, lalu merasa tidak lagi membutuhkan adab. Padahal semakin terang cahaya yang diterima, semakin besar tanggung jawab untuk menjaga kerendahan hati. Hakikat bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dipikul dengan amanah yang berat. Sebagian orang menyangka bahwa menyaksikan kehendak Tuhan dalam segala sesuatu berarti bebas dari aturan. Inilah hijab yang paling berbahaya karena ia menyerupai cahaya namun menyesatkan langkah. Para arif sepakat bahwa hakikat sejati tidak pernah memisahkan hamba dari syariat, justru mengikatnya dengan ketaatan yang lebih hidup dan penuh kesadaran. Di hadapan kebenaran, adab tidak pernah gugur. Hamba yang benar-benar menyentuh hakikat menjadi semakin berhati-hati dalam ucapan dan sikap. Ia tidak mudah mengklaim, tidak tergesa menilai, dan tidak sibuk membenarkan dirinya sendiri. Diamnya lebih jujur daripada 1000 penjelasan, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibelah dengan ego, melainkan dijaga dengan akhlak. Kesalahpahaman juga muncul ketika pengalaman batin dijadikan tujuan, padahal segala rasa, penglihatan hati, dan ketenangan hanyalah perhentian sementara. Jika hati melekat pada pengalaman, maka perjalanan terhenti. Hakikat mengajarkan bahwa yang dicari bukanlah rasa dekat, melainkan kedekatan itu sendiri tanpa tuntutan apapun. Apabila hamba mampu menjaga hakikat dengan adab, kesabaran, dan keikhlasan, maka Tuhan akan membawanya ke pengenalan yang lebih dalam tanpa ia sadari. Tidak dengan kegaduhan, tidak dengan pengakuan, tetapi dengan ketenangan yang menetap. Dari sinilah makrifat tumbuh perlahan, bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai anugerah yang mengendap di dalam jiwa. Bab 8. Makrifat mengenal tanpa jarak. Makrifat bukanlah sesuatu yang dicapai dengan usaha, melainkan keadaan yang dianugerahkan ketika segala usaha telah dilepaskan. Di tahap ini, hamba tidak lagi sibuk mencari Tuhan, sebab ia menyadari bahwa sejak awal Tuhanlah yang selalu hadir dan memanggil. Yang berubah bukanlah jarak, melainkan kesadaran. Tirai keakuan menipis, dan yang tersisa hanyalah kehadiran yang tenang dan nyata. Seorang hamba yang diberi rasa makrifat tidak merasakan ledakan ekstasi, tidak pula tenggelam dalam keajaiban. Justru yang hadir adalah kesederhanaan yang dalam. Hidup berjalan biasa, namun maknanya terasa luas. Doa tidak selalu terucap panjang, sebab hati telah terbiasa berbicara dalam diam. Zikir tidak selalu diulang di lisan, karena kesadaran telah terjaga dalam setiap tarikan napas. Dalam makrifat, hamba mengenal Tuhan tanpa mendefinisikannya. Ia tidak sibuk menjelaskan, sebab ia tahu bahwa yang dikenal tidak bisa dibatasi oleh kata. Setiap usaha untuk menjelaskan terasa sempit dibandingkan keluasan yang dirasakan. Maka yang lahir adalah sikap menjaga, bukan mengklaim, dan melayani, bukan menunjukkan. Ciri paling jelas dari makrifat adalah kelembutan. Hamba menjadi ringan memaafkan, mudah memahami, dan tidak tergesa menghakimi. Ia melihat makhluk dengan pandangan kasih, karena ia menyaksikan bahwa semua berada dalam genggaman Tuhan yang sama. Keberadaannya tidak menuntut, tidak menonjol, namun kehadirannya menenangkan. Makrifat tidak menjauhkan hamba dari dunia, justru menempatkannya di posisi yang tepat. Ia bekerja, berkeluarga, dan bersosial, namun hatinya tidak terikat. Dunia berada di tangannya, bukan di dalam jiwanya. Inilah pengenalan yang sejati, mengenal Tuhan tanpa jarak, tanpa gaduh, dan tanpa kehilangan adab sebagai hamba. Dari kedalaman inilah perjalanan mulai mendekati penyempurnaan, bukan dengan merasa sampai, tetapi dengan merasa pulang. Bab 9. Tanda hamba yang telah mengenal. Hamba yang telah mengenal tidak sibuk membicarakan pengenalannya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan kedalaman batinnya, karena yang dikenalnya terlalu luas untuk diringkas dalam kata. Diamnya bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu bahwa kebenaran sejati lebih terjaga dalam ketenangan daripada dalam perdebatan. Ia berjalan di antara manusia tanpa membawa beban untuk diakui. Sikapnya lembut, namun pendiriannya teguh. Ia tidak mudah terseret oleh pujian, dan tidak pula runtuh oleh celaan. Bukan karena hatinya kebal, tetapi karena sandarannya telah berpindah.
Ia tidak menggantungkan nilai dirinya pada penilaian manusia, sebab ia telah merasa cukup berada dalam pandangan Tuhan. Dalam keseharian, ia sederhana, tidak menonjolkan ibadah, tidak memamerkan kebaikan. Amal baginya adalah kewajiban yang dijaga dengan adab, bukan prestasi yang ditampilkan. Jika ia menolong, ia melupakan. Jika ia disakiti, ia berusaha memaafkan, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya tidak ingin dipenuhi dendam yang mengotori kejernihan. Hamba yang mengenal juga sangat berhati-hati terhadap hatinya sendiri. Ia lebih takut pada kesombongan yang tersembunyi daripada dosa yang tampak. Setiap hari ia memeriksa niatnya, karena ia tahu bahwa hijab paling tebal sering tumbuh dari rasa merasa sudah baik. Yang paling terasa dari kehadirannya adalah ketenangan. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang menular. Orang yang duduk bersamanya merasa dilihat tanpa dihakimi, didengar tanpa diadili. Inilah tanda yang tidak bisa direkayasa, sebab ia lahir dari hati yang telah menemukan tempat pulangnya. Dari sinilah perjalanan hampir mencapai penutupnya, bukan dengan perayaan, tetapi dengan syukur yang diam dan mendalam. Bab 10. Satu tujuan, 4 jalan. Pada akhirnya, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat bukanlah 4 tujuan yang terpisah, melainkan satu perjalanan yang utuh. Seperti anak tangga yang tidak bisa dilompati tanpa kehilangan keseimbangan, setiap tahap hadir untuk menjaga jiwa agar tidak tergelincir oleh keinginan yang tergesa. Siapapun yang berjalan dengan jujur akan menyadari bahwa setiap langkahnya telah disiapkan oleh Tuhan jauh sebelum ia menyadarinya. Syariat mengajarkan adab lahir agar jiwa tidak liar, tarekat membersihkan batin agar hati tidak gelap, hakikat membuka kesadaran agar pandangan tidak sempit, dan makrifat menenangkan jiwa dalam pengenalan yang tanpa jarak. Semuanya bekerja bersama, bukan saling meniadakan. Ketika satu dijalani tanpa yang lain, perjalanan menjadi pincang dan ketenangan sulit menetap. Hamba yang memahami perjalanan ini tidak lagi tergesa ingin sampai. Ia belajar menikmati proses, sebab ia tahu bahwa Tuhan tidak menilai kecepatan, melainkan kejujuran. Setiap jatuh adalah pelajaran, setiap bangkit adalah rahmat. Tidak ada langkah yang sia-sia selama hati tetap menghadap kepadanya. Di titik ini, hamba menyadari sebuah rahasia yang lembut. Ia tidak pernah benar-benar mencari Tuhan. Sejak awal, Tuhanlah yang mencari, memanggil dan menuntunnya pulang melalui berbagai jalan dan peristiwa. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang dalam, bukan karena telah sampai, tetapi karena telah diizinkan berjalan. Dan ketika perjalanan ini ditutup, hamba tidak berdiri di puncak dengan rasa bangga. Ia justru menunduk dalam ketenangan, menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah ibadah jika dijalani dengan kesadaran. Di sanalah ia menemukan kedamaian sejati, menjadi hamba yang tidak lagi gelisah mencari, karena hatinya telah pulang ke hadirat Tuhan yang maha dekat. Jika kata-kata ini mengetuk hatimu, jangan tergesa melangkah. Berjalanlah perlahan, jujur, dan penuh adab. Sebab menuju Tuhan bukan tentang seberapa cepat engkau sampai, melainkan seberapa tulus engkau berserah. Dan ketika hatimu tenang, di sanalah engkau tahu, engkau sedang berada di jalan pulang.